Baik, selamat jumpa kembali di channel Ilmu Matematika. Hari ini akan kita bicarakan mengenai turunan bagian yang pertama. Turunan pertama ini kita akan bicarakan khusus konsep-konsep dasar tentang turunan fungsi aljabar. Oke, kita mulai aja. Jika Y sama dengan fx, maka rumus definisi dari turunan itu adalah dy dx sama dengan f aksen x sama dengan limit fx plus h min fx per h dengan h mendekati 0. Jadi turunan pertama itu sebenarnya diambil dari konsep turunan ya, dari konsep turunan. Kita sudah bicarakan dari konsep limit. Kita sudah bicarakan tentang limit pada pertemuan sebelumnya ya. Nah, sekarang kita akan ambilkan contohnya. Tentukan rumus turunan pertama dari fx sama dengan 16x kuadrat. Jadi kalau disuruh menyelesaikannya dengan menggunakan rumus definisinya itu tadi kita punya berarti 16 kali x tambah h kuadrat kurang 16x kuadrat per h dengan h mendekati 0. Lalu yang ini kita uraikan. Kalau kita uraikan maka kita dapatkan ya, 16 kali x kuadrat tambah 2hx tambah h kuadrat kurang 16x kuadrat per h ya. Lalu kita kalikan ke dalam sehingga kita dapatkan 16x kuadrat tambah 32hx tambah 16h kuadrat kurang 16x kuadrat per h. 16x kuadrat kurang 16x kuadrat 0. Sehingga kita dapat 32hx tambah 16h kuadrat per h. Lalu yang ini kita faktorkan sehingga kita dapatkan limit h kali 32x tambah 16h per h. Jadi hanya ini bisa dicoret ya sesuai dengan yang kita pelajari pada limit. Sehingga tinggallah 32x tambah 16h. Jadi kalau hanya sama dengan 0 berarti 16 kali 0, 0. Tinggallah 32x. Jadi berarti turunan pertama dari fungsi 16x kuadrat adalah 32x. Nah, semua persoalan bisa diselesaikan dengan menggunakan rumus definisi. Rumus definisinya tadi sudah saya sampaikan di atas. Tetapi untuk mempermudah penyelesaian persoalan, maka kita bisa menggunakan sifat-sifatnya. Sifat yang pertama itu adalah kalau fx sama dengan ax pangkat n, maka f aksen x ini turunan pertama sama dengan n kali ax pangkat n kurang 1. Jadi kalau soal yang tadi kita kerjakan dengan menggunakan rumus ini akan lebih mudah, nanti akan kita sampaikan. Kalau fx sama dengan k, maka f aksen x sama dengan 0. Jadi turunan pertama dari konstanta itu adalah 0. Entah berapapun k. Yang ketiga adalah kalau fx sama dengan ux tambah vx, maka f aksen x sama dengan u aksen x tambah v aksen x. Selanjutnya kalau fx sama dengan ux kurang vx, maka f aksen x-nya sama dengan u aksen x kurang v aksen x. Kemudian kalau fx sama dengan ux kali vx, maka f aksen x sama dengan u aksen x kali vx tambah ux kali v aksen x. Kalau fx sama dengan ux per vx, maka f aksen x sama dengan u aksen x kali vx kurang ux kali v aksen x per v kuadrat. Kemudian yang ketujuh adalah kalau y sama dengan fx, maka fgx, maka f aksen x sama dengan f aksen gx kali g aksen x. Nah, ini rumus-rumus yang perlu kita tahu untuk mempermudah penyelesaian pengerjaan tentang turunan ya. Kita akan buatkan contoh beberapa terkait dengan ini.
Misalnya kalau tentukan turunan pertama fx sama dengan 16x kuadrat. Ini sudah kita kerjakan tadi dengan menggunakan rumus definisi. Kalau kita gunakan rumus sifat, yaitu fx sama dengan ax pangkat n, f aksen x sama dengan n kali ax pangkat n kurang 1. Berarti a-nya sama dengan 16, n-nya sama dengan 2. Sehingga kita dapatkan 2 kali 16 x pangkat 2 kurang 1. 2 kali 16, 32. 2 kurang 1, 1. Jadi hasilnya 32x. Sama seperti yang tadi hasilnya dengan menggunakan rumus definisi, tetapi ini lebih simpel dia penyelesaiannya. Kita buatkan beberapa contoh lagi. Tentukan turunan pertama dari 4x kuadrat kurang 7x kuadrat pangkat 3 tambah 5. Nah, untuk mengerjakan soal ini maka kita harus ingat kalau turunan konstanta 0, kalau U tambah V ini, kalau U kurang V ini tadi sudah kita bahas. Nah, berarti ini ada kurang, ada konstanta. Kemudian yang tidak kalah pentingnya lagi kalau fx tadi ax pangkat n. Sehingga kalau kita kerjakan menggunakan rumus ini berarti 2 kali 4, 8x kurang 1, 3 kali min 7 minus 21, x pangkat 3 kurang 1 berarti pangkat 2. Jadi inilah hasilnya turunan dari fx sama dengan 4x kuadrat kurang 7x pangkat 3 tambah 5. Nah, jadi ini mempermudah persoalan. Selanjutnya kita lihat lagi kalau tentukan turunan pertama dari 4x kuadrat kurang 1 kali 7x pangkat 3 tambah x. Nah, berarti ini adalah U kali P tadi ya. U kali P, sehingga kita dapat kalau U kali P turunannya tadi ya, ini sudah kita buat. Maka kita bisa tulis f aksen x sama dengan kalau turunan 4x kuadrat kurang 1 sama dengan 8x kali V. V-nya 7x pangkat 3 tambah x, yang ini ya. Ditambah dengan U, berarti 4x kuadrat kurang 1 kali turunan pertama dari 7x pangkat 3 tambah x, itu sama dengan 21x kuadrat tambah 1. Nah, kalau sudah selesai seperti ini sebenarnya sudah selesai menurunkan. Hanya saja biasanya disederhanakan. Kalau disederhanakan kalikan ke sini. Berarti 56x pangkat 4 tambah 8x kuadrat tambah ini kalikan menjadi 84x pangkat 4 tambah 4x kuadrat kurang 21x kuadrat kurang 1. Kalau kita sederhanakan lagi, maka kita dapat hasilnya 140 ini ya, ini tambah ini, jadi 140 ini dengan ini kurang ini, jadi dapatnya adalah 140x pangkat 4 kurang 9x kuadrat kurang 1. Nah, jelas mempermudah persoalan dengan menggunakan sifat. Selanjutnya kita lihat lagi, tentukan turunan pertama dari fx sama dengan x kuadrat kurang 1 per x pangkat 3 tambah 1. Jadi ini kita pakai berarti U per V. Nah, karena ini adalah U per V, maka U aksen V kurang UV aksen per V kuadrat. Jadi U-nya adalah x kuadrat kurang 1, V-nya x pangkat 3 tambah 1. Sehingga kita dapatkan ya, turunan dari x kuadrat kurang 1 2x kali V-nya ini x pangkat 3 tambah 1 kurang ini x kuadrat kurang 1 kali turunan dari x pangkat 3 tambah 1 adalah 3x per 3x kuadrat pangkat 3 tambah 1 kuadrat. Ini sudah selesai, tetapi biasanya disederhanakan. Tinggal kalikan ke dalam sehingga kita dapatkan menjadi 2x pangkat 4 tambah 2x. Ini kalikan berarti kurang 3x pangkat 3 tambah 3x. Nah, jadi kalau disederhanakan lagi, kita dapat 2x pangkat 4 kurang 3x pangkat 3, 2 tambah 3, 5 berarti 5x per x pangkat 3 tambah 1 pangkat 2. Nah, jelas juga mempermudah persoalan.
Kemudian contoh yang berikutnya, tentukan turunan pertama dari fx sama dengan 2x pangkat 3 kurang 4x kuadrat pangkat 5. Jadi berarti yang kita pakai adalah y sama dengan fgx. Gx-nya yang ini. Sehingga kita dapatkan f aksen x-nya dengan menggunakan sifat yang ini tadi. Kita peroleh f aksen x-nya sama dengan 5 kali 2x pangkat 3 kurang 4x kuadrat, 5 kurang 1, 4. Jadi pangkat 4 dikali turunan pertama dari sini. Turunan pertama dari sini adalah 6x kuadrat kurang 8x. Nah, bisa disederhanakan ini kalikan kemari, boleh. Seperti itu juga sudah boleh. Kalau 5 kali 6x kuadrat, 30x kuadrat, 5 kali minus 8x, minus 40x. Kali yang ini, pangkat 4. Nah, jadi sudah selesai kita kerjakan soal ini. Ternyata mudah. Baik, itu aja dulu untuk pertemuan kita kali ini. Sifat-sifat rumus dari turunan pertama ini harus dikuasai untuk melanjut ke yang akan kita bicarakan pada pertemuan berikutnya. Sampai saat ini saya akhiri sampai di sini aja dulu. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.